Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para perindu ridho Allah, para pecinta Nabi Muhammad SAW, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita semua itu termasuk ke dalam orang yang benar-benar menjadi ahli surga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberikan kesempatan untuk masuki bulan Ramadan, terkhususnya di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Dan semoga amal-amal ibadah kita yang lalu ataupun nanti ke depannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita lakukan mendapatkan kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, ada suatu amalan setelah puasa bulan Ramadan, yaitu ada zakat menghidupkan malam dan di pagi harinya melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, sholat hari raya Idul Fitri ini merupakan sholat yang memang dikukuhkan banget. Jadi pahalanya tentu sangat gede, sangat besar sekali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengenal sholat sunnah yang lainnya, kayak misalkan sholat sunnah tasbih, itu tidak bisa mengalahkan sholat sunnah ini. Karena memang sholat sunnah ini sangat dikukuhkan sekali ya. Jadi tentu pahalanya sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau misalkan ada yang tidak bisa untuk melaksanakan sholat sunnah ini di masjid ataupun di mushola, itu alangkah lebih baiknya juga melaksanakannya di rumah. Kayak kalau misalkan ibunda tersayang biasanya tidak bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri ini di mushola dikarenakan sibuk memasak, menyiapkan ketupat untuk keluarga. Nah, itu bisa sholat sunnah ini di rumah. Kalau misalkan bisa berjamaah, ya berjamaah. Kalau misalkan ada anak, ada istri antu misalkan, itu bisa sangat sholat sunnah di rumah. Walaupun memang tidak dengan khutbah, itu tetap sah. Nah, oleh karena itu harapannya ke depannya para teman-teman semuanya bisa melaksanakan sholat sunnah itu di rumah. Kalau misalnya tidak bisa melaksanakan sunnah di masjid ataupun di mushola, seperti itu. Selanjutnya, selain itu teman-teman juga dianjurkan untuk datang kembali ke tempat sholat sunnah itu. Jadi kalau misalkan terkecuali wanita-wanita yang mungkin haid, itu tetap juga dianjurkan untuk datang ke mushola atau tempat dilaksanakannya sholat hari raya Idul Fitri di masjid atau mushola. Jadi kalau misalnya haid, bedanya tidak melaksanakan sholat. Kalau misalkan melaksanakannya di masjid, berarti tidak boleh masuk ke masjid. Seperti itu. Dan ada juga sunnah lainnya, yaitu ketika memang pergi ke masjid atau mushola, itu dianjurkan itu untuk melalui jalan yang berbeda. Jadi ketika memang berangkatnya melalui jalan A, pulangnya melalui jalan B. Seperti itu. Itu agar nanti ketika itu kita berangkat atau pulang, itu bumi menjadi saksi langkah kita untuk sholat hari raya Idul Fitri. Nah, selanjutnya mungkin ada perbedaan juga mengenai pelaksanaannya. Saya misalkan ada mazhab yang mengatakan di Imam Syafi'i ya, mengatakan kalau misalkan sholat sunnah itu di masjid, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan di mushola. Nah, mushola di sini tuh artinya beda dengan mushola di Indonesia, yang dimana artinya mushola di sini itu sholat lapangan hamparan yang luas, seperti itu. Jadi kalau misalkan menurut saya ya, tidak ada perbedaan di sini. Kalau misalkan di masjid yang lebih luas di masjid, kalau misalkan di lapangannya lebih luas di lapangan. Tapi jangan memaksakan. Kalau misalkan di lapangannya memang cuacanya hujan, becek, kotor, ya jangan dipaksakan. Tetap sholat saja di masjid, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.